Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun kalian menonton video ini. Sebelum kita lanjutkan, kita kenalan dulu yuk. Dimulai dari kakak ya. Perkenalkan, nama kakak Tegar Agung Nugroho. Kalian bisa panggil kakak Tegar. Sekarang ini kakak sedang menempuh program studi PGSD semester 3. Oke, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan sehat terus agar kita bisa belajar bareng terus. Oke, sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa dulu yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Agar kalian semangat, kakak ada quote nih dari salah satu tokoh yang terkenal, yakni Abigail Adams, yang merupakan istri dari Presiden kedua Amerika Serikat. Beliau berkata bahwa pembelajaran tidak dicapai secara kebetulan. Itu harus dicari dengan semangat dan diperhatikan dengan ketekunan. Nah, teman-teman semua, dalam menuntut ilmu, kita perlu semangat dan benar-benar memperhatikan agar ilmu yang kita terima benar-benar masuk dan dapat kita serap. Sebelum kita masuk materi, kakak ada pertanyaan nih. Pertanyaannya, bagaimana sih hewan bisa bergerak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, kakak kasih tahu nih hal yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, kali ini tema yang akan kita pelajari adalah organ gerak hewan dan manusia, dengan subtema organ gerak hewan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai alat gerak hewan dan fungsinya. Organ gerak hewan. Secara umum, gerak adalah kegiatan berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Makhluk hidup akan selalu bergerak apabila mendapat suatu rangsangan yang mengenai tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Macam-macam alat gerak. Ada dua macam alat gerak yang dimiliki manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Organ gerak pada manusia dan hewan memiliki kesamaan. Alat gerak aktif berupa otot, sedangkan alat gerak pasif berupa tulang. Otot dikatakan sebagai alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan pada rangka. Sedangkan tulang dikatakan alat gerak pasif karena tulang dapat bergerak dengan bantuan otot. Jika tidak ada otot, tulang tidak dapat bergerak. Maka dari itu, otot dan tulang bekerja sama ketika hewan dan manusia melakukan gerakan pada tubuhnya. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerja sama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena
tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Alat gerak hewan dan fungsinya. Setiap hewan memiliki alat gerak yang disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya, seperti halnya hewan-hewan berikut. Ikan memiliki alat gerak sirip dan ekor yang berfungsi untuk berenang dan menjaga keseimbangan. Reptilia memiliki alat gerak kaki seperti halnya buaya, otot perut seperti halnya ular, dan juga kaki dayung seperti halnya penyu yang berfungsi untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Amfibi memiliki alat gerak kaki seperti halnya katak yang berfungsi untuk berjalan, melompat, dan berenang. Burung memiliki alat gerak kaki dan sayap yang berfungsi untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Mamalia memiliki alat gerak kaki, misalnya pada sapi, anjing, dan kucing, dan sirip, misalnya pada lumba-lumba dan juga paus, yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Alat gerak pada hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan biasanya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya, sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Contoh cara dan alat gerak hewan vertebrata. Ikan bergerak berenang dengan sirip. Katak bergerak melompat dengan kaki. Penyu bergerak berjalan dan berenang menggunakan kaki dan perut. Ayam bergerak berjalan dan berlari dengan kaki. Burung bergerak terbang dan berjalan dengan sayap dan kaki. Singa bergerak berjalan dan berlari dengan kaki. Kanguru bergerak berjalan dan melompat dengan kaki. Contoh cara dan alat gerak hewan invertebrata. Laba-laba bergerak berjalan dengan kaki. Udang bergerak berjalan berenang dengan kaki. Ubur-ubur bergerak berenang dengan tentakel. Kupu-kupu bergerak terbang dengan sayap. Cacing bergerak berjalan dengan otot perut. Bintang laut bergerak berjalan dengan berenang dengan kaki. Lintah bergerak berjalan dengan otot perut. Semut bergerak berjalan dengan kaki. Perbedaan alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Umumnya, hewan vertebrata dan invertebrata memiliki alat gerak yang serupa, tetapi mereka juga memiliki beberapa perbedaan. Berikut perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata umumnya memiliki kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang telah kita pelajari, yaitu gerak adalah kegiatan berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ada dua macam alat gerak yang dimiliki manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Setiap hewan memiliki alat gerak yang berbeda disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya. Baik teman-teman sekalian, sebelum kakak tutup,
Kakak ada 3 pertanyaan nih yang bisa kalian jawab untuk mengukur sampai mana sih kalian memahami materi yang telah kita pelajari tadi. Untuk pertanyaannya sudah kakak siapkan di link yang sudah saya taruh di bawah. Kalian tinggal klik saja dan jawab pertanyaannya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kita kali ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Oke teman-teman, kakak cukupkan dulu ya materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang sudah kakak jelaskan tadi dapat bermanfaat untuk kalian. Dan kakak mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam penyampaian materi tadi. Kakak pamit undur diri dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.